Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejauhantahan manifesto kemanusiaan, pengejauhantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Ya. Pejabat yang lama. Terima kasih, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, mungkin dari evaluasi setelah setahun itu, temuan-temuan apa sih yang menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga memutuskan mencopot pejabat yang lama dan mengganti dengan pejabat yang baru? Terima kasih. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Demikian? Cukup ya? Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itulah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan, karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cukup ya? Tunggu.
nanti akan kita umumkan. Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman media. Terima kasih. Selamat malam. Ataupun keterangan. Ya, pemirsa, itu tadi adalah keterangan dari Mensesnek soal keterangan terkini ataupun situasi terkini dari Badan Gizi Nasional atau BGN, di mana Presiden Prabowo telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kabinet termasuk BGN, dan setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk penerima manfaat dari MBG. Setelah 1,5 tahun evaluasi, pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, Presiden memutuskan pergantian pimpinan BGN. Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Saudara Ludwig, dan juga Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya. Dan kemudian Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Mensesnek juga tadi menyatakan pergantian pimpinan tidak akan mengganggu komitmen pelaksanaan MBG. Dalam keterangannya, Mensesnek menyatakan yang menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi adalah mengenai kedisiplinan soal pelaksanaan SOP, kedisiplinan mengenai tata kelola, kedisiplinan soal menjaga kualitas makanan yang sudah ditetapkan oleh BGN. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Izinkanlah pada malam hari ini kami bertiga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.